beberapa kasus itu yang muslim ceweknya. Oh gitu, yang cowoknya bukan. Yang cowoknya bukan, ada banyak kayak gitu. Menurutku juga nggak masalah. Oh terus gimana dong? Nikah beda agama tuh tidak masalah kalau Rolling? Action? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue belum budek bro. Kali ini kita pengen ngebahas satu fenomena nikah beda agama. Aku pribadi sering tuh lihat TikTok ada seorang cewek Hindu agamanya, dia pacaran sama Muslim. Sering tuh pacarnya yang nanya-nanyain, kadang juga tinggal di rumahnya nanya sesuatu yang vulgar kepada istrinya, pacarnya ini yang Hindu ini, dan ini rame banget Ustaz. Dan aku pikir juga orang-orang terkenal atau influencer ini belakangan ini juga banyak yang melangsungkan pernikahan, pacaran, beda agama, nikah. Bahkan ada komika yang sempat nikah lari gitu ya, nggak perempuannya nggak diizinin terus lari, dan ini nggak cuma sekali sih. Ya, tapi banyak kali ya, sehingga udah dianggap biasa ya. Sehingga akhirnya jadi biasa. Justru kalau kita ngeritik, aku tuh mau ngeritik itu, tapi aku mikir nih, pasti aku nggak dapat atensi yang positif. Iya. Karena sudah dianggap biasa itu tadi. Ya menurutku emang kenapa masalah? Menurutku nggak ada masalah. Nikah beda agama kan? Pacaran beda agama, nikah pacaran beda agama, terus nikah beda agama. Karena nikah beda agama gini, saat beberapa kasus itu yang muslim ceweknya. Oh gitu, yang cowoknya bukan. Yang cowoknya bukan, ada banyak kayak gitu. Menurutku juga nggak masalah. Oh terus gimana dong? Nikah beda agama tuh tidak masalah kalau memang mereka yang dicari bukan Allah. Jadi gini maksudku. Nggak, ini coba ya. La ilaha illallah. Nggak, aku lagi berpikir ini aku petang. Nggak, aku pengen jelasin dulu. Jadi kayak gini ya. Seseorang yang bagi dia ibunya itu adalah segala-galanya. Dia tahu ibunya ngurusin dia tahu ibunya tuh ketika sakit itu nemenin dia tahu ibunya nggak makan demi ngasih dia gitu kan ya. Lalu kemudian ibunya itu nabung dan mengabaikan keperluannya demi keperluan dia. Maka karena bagi dia ibu dia itu berarti dan dia ngerti, maka jangankan menyakiti ibunya, tidak membahagiakan ibunya aja sudah membuat dia itu kepikiran dan stres. Jangankan nyakitin ibunya. Harusnya gitu. Iya. Tapi kalau bagi sudah orang, gak cinta gimana? Ustaz? Itu dia maksudku. Bagi orang yang dia tuh tidak tahu tentang semua tadi, seperti yang orang tadi mencintai ibunya, ya karena dia tidak menganggap ibunya berarti, jangankan dia itu tidak bisa membahagiakan ibunya. Menyakiti ibunya jadi prestasi bagi dia. Aduh. Kan banyak orang zaman sekarang kan ya, dia bilang, mak gue itu ya kolot. Iya. Mak gue itu ya menggunjingkan ibu-ibu tuh jadi tulisan. Teman antum itu. Hah? Temanku siapa? Yang sering antum sebut-sebut lah. Menggunjingkan maknya itu ya. Siapa? Ya ada lah pokoknya. Jahat banget temanku ini. Iya. Siapa menggunjingkan maknya tuh jadi kayak tulisan. Jadi kayak bahasa narasi. Toxic parent. Toxic parent kayak gitu. Tahu kan mak antum, bukan tahu kan berarti kan teman antum, ya itulah. Jadi itu jangankan ya? Bukan. Jangankan dia itu nggak bisa bahagiain ibunya, nyakitin ibunya tuh dianggap prestasi. Nyakitin ibunya tuh dianggap sebagai bentuk daripada kemodernitasan daripada seseorang. Oh iya. Saya ini apa ya, modern netizen, modern citizen, open minded. Iya. Nggak semua orang tua tuh benar. Iya. Orang tua tuh nggak mesti juga harus kita hormati dengan cara kayak gini-gini dan segala macam. Suruh siapa ngelahirin aku? Iya gitu katanya. We have our life, they have theirs dan segala macam. Suka pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi artinya ya kita bisa melihat hal-hal kayak gini ya dari sudut pandang tadi. Maka aku bilang nikah beda agama itu nggak ada masalah bagi orang-orang yang memang tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidup dia. Gitu. Maka fenomena ini jangan dilihat sebagai fenomena ansih. Tapi fenomena hilangnya kecintaan terhadap Islam.
Atau kepedulian sama Allah. Iya, kan mereka nggak bisa menjawab alasan kenapa saya harus taat dengan Islam. Iya. Lah kenapa kita mempermasalahkan mereka ketika mereka nikah beda agama? Wong Islamnya saja mereka tidak yakin. Iya ya. Nah, yang menjadi aneh itu kalau ada orang Muslim yang katanya ustadz, yang katanya ngerti agama, ngebelain perilaku seperti itu, atau bahkan mendukung. Itu baru bermasalah, menurutku ya. Jadi kita harus clear dulu nih membedakan masalahnya. Sekarang kita ngomongin ustadz-ustadz yang membolehkan nikah agama. Iya. Ya. Yang kayak gini-gini nih, itu baru bermasalah menurutku. Tapi gimana menurut antum ustadznya diapain itu nih? Nggak nikah beda agama ya, berapa ustadz tadi itu memang nggak salah sih. Oh, dia juga ustadznya ini ternyata. Itu nggak salah, tapi itu keliru. Oh sih. Keliru itu. Di sini banyak orang yang main kata-kata ya. Memahami. Susah. Meyakini sesuatu yang salah secara pede tapi salah. Ya itu sama aja, berarti dia keliru dan salah, Mas. Nah, jadi artinya menurutku ya, kita memang betul ya. Kalau kita bahas tentang orang nikah beda agama, terus kita salah-salahin orang nikah beda agama, pasti orang-orang tuh nggak akan dukung kita. Karena mereka karena di kepala mereka value kayak gini nggak ada masalah. Bener gitu loh. Nah, kenapa mereka yakini value kayak gini ada? Karena ada orang-orang keliru yang membenarkan perkara kayak gini. Tapi orang yang keliru itu ada yang masuk Islam loh. Siapa? Kan nyanyiin lagu itu. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Itu kan nikah beda agama ceritanya. Yang mana lagi ini orang? Iya, memang Marcel ada penyanyi. Ada lagu, ada terus juga. Dia masuk Islam belakangan. Lagunya tapi udah kemana-mana. Ada tagline juga, seamin tapi nggak seiman. Iya. Kapan orang tidak seiman bisa amin? Ya aminnya kan sama. Oh iya sih, iya. Tapi imannya beda. Iya gitu. Dan ini selalu tema yang lupa di rumah ibadah yang lalu. Dan ini selalu tema yang diunggulkan ya, karena dianggap bahwa pernikahan beda agama ini adalah bentuk advance daripada toleransi. Oh iya benar. Bentuk advance daripada kemanusiaan. Bahwasanya humanity is above all. Termasuk agama, bahwa kemanusiaan itu harus di atas segala macam termasuk agama, dan ini adalah nilai barat yang mengatakan seolah-olah bahwa kalau Anda masih berpegang pada nilai agama, Anda masih primitif. Karena Anda tidak manusiawi. Anda tidak manusia. Anda tidak love. Love conquer all, kata mereka. Cinta itu mengalahkan semuanya, termasuk agama seharusnya. Nah, itu yang aku bilang, bahwasanya itu menjadi sebuah sentilan bagi aku secara pribadi, bagi kita semuanya, bahwasanya kita belum bisa memasukkan bahwasanya nilai kemanusiaan itu tidak akan pernah bisa sempurna kalau mereka tidak mengakui agama. Justru begitu. Makanya Pancasila pertama itu ketuhanan, yang kedua baru kemanusiaan, bukan dibalik. Oh iya. Makanya kalau PPKN jangan skip. Iya. Jadi artinya adalah kalau kita lihat ya, nikah beda agama ini kalau misalnya kita sampaikan ya, ini sama kayak kita ngomongin orang pacaran tentang begini, kamu tuh pacaran ya? Ya Allah nggak ridho sama kamu. Terus dia bilang, emang gua muslim gitu kan tadi. Atau gua muslim sih, tapi emang gua mau taat gitu. Enggak juga. Jadi sama kayak omongin orang yang bukan muslim tentang babi haram. Iya. Karena nilai yang diyakini berbeda, standar yang diyakini juga berbeda, maka fenomena-fenomena kayak gini jangan dilihat fenomenanya ansih, tapi apa yang mengakari daripada fenomena ini, termasuk ulama-ulama tadi, yang kayak ulama tadi, yang memberikan legitimasi dengan nikah beda agama. Ulama ya, Seth? Ya katanya. Habib ada? Katanya ada. Itu ya. Cuman ya kita nggak inilah yang jelas kalau kita lihat ya orang-orang kayak gini ya perlu kita pertanyakan justru. Karena itu gerbangnya supaya... Karena legitimasi mereka itu membawa program-program kayak gini menjadi lebih mulus. Iya, kalau dalam istilah itu ada namanya sekulerisme. Ya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu menjadi salah satu wujud kebudayaan. Oh. Jadi kan opsional. Ada opsional, ada adat, ada opini umum, ada agama, naluri, ada agama. Jadi pilihan. Ada kebiasaan. Dia harus berada. Ada seksual. Iya. Macam-macam lah. Dia harus berada di bawah tadi, bahwa kita human, kita manusia. Humanity, love. Itu salah satu dari deskripsi sekulerisme. Fasluddin Anil Hayya, artinya kehidupan itu sesuatu, agama itu bagian dari yang dia bisa
bisa pilih. Walaupun kayak tadi, yang namanya orang sekuler itu bukan berarti dia nggak sama sekali lepas dari agama. Iya. Dia beragama untuk hal-hal khusus. Dia pakai itu, tetapi tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang integral. Iya. Jadi kalau kita mau lihat fenomena ini ya, maka yang kita lihat adalah contoh kayak gini. Kalau aku dikatakan ya, Lik, kalau misalnya kamu mau nggak kalau kamu kehilangan seluruh hartamu tapi kamu masih muslim, maulah. Lik, kamu mau nggak misalnya contoh kehilangan seluruh keluargamu, istri dan anak tapi kamu masih muslim? Ya jelas lah aku mau. Tapi gimana kalau diganti, kamu kehilangan istri dan anakmu, kamu tetap ada istri dan anakmu, tapi kamu nggak muslim, aku nggak mau. Berarti kan aku lebih value Islam daripada yang lain. Nah, orang-orang yang nikah beda agama ini mereka nggak value Islam. Iya. Yang mereka value, kamu lebih berarti daripada agama. Kamu lebih memberikan benefit bagiku daripada agama. Maka kita nggak bisa ngomong dengan orang-orang kayak gini kalau mereka belum value agama mereka sendiri. Oh iya. Gitu maksudnya. Jadi problemnya bukan fenomenanya ini, tapi pemikiran. Makanya kalau kita ngomong sama orang-orang yang sudah beragama dan dia mau nikah beda agama, kita langsung nanya aja, keluarga kayak apa yang kamu mau bangun. Sedangkan itu loh temanku, dia muslim sama muslim, sudah paham tentang Islam, tapi ketika nikah tetap aja ada yang bercerai. Tetap aja ada yang ribut dalam keluarganya. Tetap aja keluarganya ada yang hancur misalnya. Nah, sedangkan kamu, apa yang mau kamu bangun? Kalau kita ngomong kayak gini sama orang yang sudah ngerti Islam, dia langsung ngomong, iya benar. Lalu kemudian dia akan bilang, kalau gitu aku akan coba untuk masukin dia dulu ke dalam Islam. Atau kalau enggak, aku coba untuk nanya dia dulu seperti apa. Kalau enggak, dia akan bilang, aku coba mikir Ustadz. Karena bagi dia Islam masih ada value-nya. Tapi kalau bagi dia Islam gak ada value-nya, ya berarti kita install dulu sehingga Islam menjadi value bagi dia. Antum pernah punya kasus nggak, punya jamaah yang nikah beda agama? Enggak, yang ngomong banyak. Ada yang ngomong sama aku, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang nikah beda agama? Aku bilang sama dia, aku nggak punya dalil untuk membenarkan nikah beda agama. Terutama dalam kasus laki-lakinya yang bukan muslim dan perempuannya yang muslim. Tapi kalau laki-lakinya muslim masih ada pembenaran, masih ada dalil-dalil yang ikhtilaf di antara para ulama. Walaupun aku akhirnya kalau dia bilang, berarti kalau orang-orang muslim dan yang bukan muslim itu ceweknya boleh, saat ada dalil yang memperbolehkan. Walaupun aku bertanya lagi sama kamu, keluarga kayak apa yang mau kamu bangun? Iya. Dan ini juga kadang kala, Ustaz, ini terstruktur. Iya. Ini bersambung dengan program pemurtatan. Iya. Karena aku pernah pas kuliah itu, ada orang minta diislamkan. Laki-lakinya pengen diislamkan, dia bawa istrinya yang kerudungan, calon istrinya yang kerudungan, minta diislamkan, kami islamkan pada saat itu. Gak lama kemudian, ini perempuan jogging keliling masjid, pakai pakaian seksi, sama suaminya bawa anjing. Jadi mindset kita, loh ini kayak kebalik. Malah dia yang ikut suaminya. Dan program kayak gini kayaknya sudah sangat familiar dalam gerakan pemurtatan di Indonesia ini. Itulah. Cuman kan kita nggak bisa ngejudge ya. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, biasanya yang laki-laki masuk Islam, lalu kemudian mau nikah sama seorang perempuan muslim, aku selalu bilang sama mereka berdua, dalam pengalamanku 95% orang-orang yang nikah, orang yang pindah agama, karena mereka punya hajat untuk nikah, itu saya temukan nggak benar. Aku cuma bisa ngomong aja, cuma bisa ngasih tahu mereka. Gitu ya? Aku nggak nuduh kamu, cuma aku ngasih tahu aja 95% datanya begini. Aku ngelihat banyak yang nggak benar. Kenapa? Karena masuk Islamnya untuk nikah. Nah, maka aku tanya sama ceweknya, kalau kamu mau untuk nikah, berarti kamu harus tahu ini resikonya. Kalau enggak, gimana solusinya, Ustadz? Solusinya adalah kamu masuk Islam dulu, belajar dulu Islam. Kalau memang cocok, nikahlah. Oh gitu ya. Kalau enggak, ya kasih waktu untuk ngelihat nih, ini orang serius atau enggak dalam keislamannya. Atau cuma gara-gara pengen nikah. Dikasih properti. Gitu ya. Nah, aku dosa nggak masukin Islam dia? Enggak. Itu kan makanya aku bilang kan itu tugas kita. Sama kayak ketika sahabat ada yang bunuh orang pada Khalid bin Walid, yang kita dapat ceritanya ketika dia tetap nebas orang padahal orang itu sudah bersyahadat di ujung pedangnya Khalid, tapi Khalid bilang ini orang main-main. Maka ketika dikatakan pada Rasulullah, dilaporkan, maka Rasul berkata, kenapa kamu nggak belah dadanya terus kamu lihat dadanya benar atau enggak? Maksudnya Rasul adalah setiap orang sudah berlisan, kamu harus percaya. Iya. Ada orang mau masuk Islam atau kita bilang kamu kayak meragukan. Kasih kan kesempatan dulu dong. Kasih kesempatan. Kayak aku juga merasa nggak enak banget. Aku pernah setelah 4 tahun masuk Islam, aku baru mau ngurus surat-surat untuk pernikahan. Aku pergi ke KUA, terus dia nanya, jangan-jangan kamu cuma mau untuk nikah doang? Dan dia nanyanya sangat tendensius. Sampai dalam perasaanku tuh kayak ada gini,
kita adu aja yuk pengetahuan Islamnya lebih bagus siapa. Ada kesombongan mulai, kan ya, setan masuk, gitu kan ya. Nah tapi kan nggak enak banget bro. Masa kita digituin sih, maksudnya ya Allah bukankah kalau ada seorang tuh pengen masuk Islam harusnya kamu bantu, bukan kamu malah mempertanyakan aku. Gitu maksudnya, bukan kamu malah menginterogasi aku. Aku tahu banyak orang-orang yang mereka menyalahgunakan mau masuk Islam untuk program-program yang berbahaya kayak tadi. Antum sendiri jarak masuk Islam ke nikah berapa lama? 4 tahun. Oh 4 tahun. Iya, walaupun tadi aku yakin 100% aku yakin pengetahuan Islamku lebih baik. Atau bahkan kalau mau apapun lah yang dia coba untuk buktiin, aku bisa untuk melakukan itu. Cuman kan harusnya tidak itu yang keluar ya. Karena kan mu'alaf itu justru harusnya dibahagiakan ya. Dikasih zakat. Dikasih zakat aku malah disuruh bayar. Itu kan ya. Nah, artinya kalau ketemu orang-orang kayak gini kita cuma menyampaikan aja 95% yang aku lihat tuh nggak benar. Ada yang 3 bulan kemudian murtad, ada yang kemudian tidak mau jalanin Islamnya secara sempurna, nanti sudah punya anak-anaknya nggak pernah diajarin tentang Islam, nanti bermasalah lagi anaknya dan segala macam. Maka aku bilang satu visi itu penting. Maka aku selalu sampaikan ini loh, banyak teman-temanku sudah ngaji, sudah Islam, sudah dipersiapkan, itu pun rumah tangganya belum tentu ideal. Gitu loh maksudnya. Apalagi ada orang-orang, makanya kalau cewek yang muslim ya, cewek yang mu'alaf itu lebih ringan tuh. Aku tinggal bilang sama laki-lakinya, ini amanah berat. Kenapa? Kalau kamu gagal 2 kali lipat kamu dosa. Kalau ternyata yang berkuasa ceweknya gimana? Nah itu berarti kalau ceweknya bagus ya lumayan. Kayak tadi misalnya kalau ada kasus antum ceweknya nggak bagus ya berarti ya udah. Ya itulah pentingnya laki-laki itu memiliki kontrol itu. Iya. Kowam. Iya. Kontrol. Sebagai laki-laki yang punya kontrol gimana? Tanggapan antum. Iya itu kontrol antum gimana? Aku justru mau tanya ya, secara operasional harian kalau beda agama gitu ya. Ini kan akan banyak kontradiksi gitu. Ya orang nggak sholat kok mas. Iya makanya sepenuhnya mencintai sampai akhir hayat misalnya. Nah ini kalau beda agama itu yang satunya mau meninggal gitu kan ditalkin gitu. Iya. Yang satu padahal beda agama gitu. Bagaimana dia harus mentalkin? Bahasa mereka gini. Pakai rekaman Ustaz. Enggak, mereka bilang gini, Tuhan itu pasti tidak seperti kalian yang membeda-bedakan. Itu bahasa mereka tuh gitu. Tuhan itu pasti maha tahu gitu. Iya memang banyak nanti hal-hal yang seperti itu kayak ungkapan-ungkapan kayak tadi itu. Untuk pembenaran. Iya, mantannya sebagai dia bilang gini, Tuhan bukan berbahasa Cina, bukan berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Tuhan mengerti semua. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau kita ngomong sama orang kayak gini tuh menurutku useless sebelum kita memahamkan pada mereka tentang value Islam. Jadi kembali tadi, yang paling penting adalah dasar value Islam itu tadi. Kalau kita bicara operasional, kita bicara keseharian, itu faktanya akan bisa bolak-balik. Gimana caranya kita ngomong pada orang yang dia value terbesarnya adalah cinta, karena banyak nonton film-film Hollywood. Love conquer all. Kan ya, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi karena kau dan aku saling mencintai, maka kita pasti bisa. Dia nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Ada kelanjutannya, kayak aku sampai di Amerika, dia bilang gini, Ustadz 13 tahun saya nikah. Dulu saya minta banyak ketika nikah. Bukan minta banyak, saya berharap semua nikah tuh kayak dipenuhi ekonomi, mendapatkan rumah, dan citizen dan segala macam, karena nikahnya sama orang luar negeri kan otomatis dapat citizen kan, dan gini-gini. Terus dia bilang 13 tahun menikah, Ustaz, aku nggak pengen apapun selain aku pengen suamiku ngajak anakku pergi sholat Jumat. Sederhana aja. Muslim, cewek muslim, karena laki-lakinya ternyata tadi muslim juga masuk Islam tapi nggak serius, bahkan nggak sholat. Nah seperti tadi, nah kalau kayak gini baru kita bisa ngomong sama istrinya. Tapi kalau kita ngomong sama suaminya enggak. Kalau kita ngomong sama suaminya, aku ngobrol sama suaminya, dia bilang apa? Dia bilang gini, kita nggak usah maksa anak kita. Anak kita punya pemikirannya, punya kebebasan. Jangan paksa dia dengan sholat Jumat. Dia nggak masukin, dia ateis, dia nggak masukin ke agama yang lain juga sih. Dia bilang udah biarin dia dengan pilihan dia. Kita nggak usah maksa, karena bagi dia value yang dia dapat adalah kalau ngajak orang pergi sholat Jumat bagian daripada pemaksaan terhadap anak. Nah ini kan tidak sama nih visinya. Susah ya. Nah, jadi Islam tidak sesederhana bersyahadat. Betul, maka value itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Jangan sampai dia masih mikir bahwa cinta di atas segala-galanya. Kecuali kalau dia mikir cinta Allah di atas segala-galanya. Kalau benar cinta di atas segala-galanya, tapi cinta ini cinta apa dulu nih? Iya. Jadi syahadat bukan sekedar kata. Pemaknaan dalam, dan itu butuh waktu untuk cinta di atas segala-galanya 3 bulan kemudian selingkuh. Nah makanya kita kan kalau yang kayak gitu-gitu kita pertanyakan kayak gini. Kita bukan pertanyaan agamanya, tapi kita bilang gini, kamu kan muslim,
Misalnya, kalau dia memang tadi ya masih ada value dikit aja, tapi kan kamu tahu di dalam Islam tuh tidak boleh gini segala macam. Tapi di dalam agama yang lain belum tentu. Iya. Kalau misalnya dia ngomong love conquers all, di Denmark apa yang terjadi? Iya. Di Denmark orang bisa ngelihat istri orang lain juga, dua pasangan suka sama suka nih. Iya. Gimana kalau kita gantian aja? Legal nggak? Legal. Sulit dong. Karena apa alasan mereka? Mereka bilang, tenang, itu cuma hubungan badan. Weh, Tapi cinta saya tetap pada kamu. mantap. Itu kata mereka. Mereka memisahkan antara, mohon maaf, seks dan love. Iya. Love tetap di atas. Ini cuma hubungan badan. Dan kembali lagi dari bahasan ini, pemurtatan itu aku punya teman ya, karena kampusku itu kan muslimnya dikit. Ya. Malah sebaliknya gitu loh. Temanku ini punya pacar yang beda agama. Ya. Suatu hari dia nganterin pacarnya ini ke rumah ibadahnya. Ya. Dia nunggu di depan pintu itu. Dia dengar pemuka agamanya bilang, pacarilah orang-orang yang muslim. Udahlah, kalau kalian bisa jalin hubungan sama mereka, jalin aja. Kalau bahkan sampai ada kecenderungan seolah-olah memperbolehkan hubungan badan sampai hamil, supaya nanti pacar muslim ini nikahin kalian. Gak ada pilihan. Nah, baru setelah itu kita tekan untuk ganti agama. Nah, kayak gitu itu apalagi yang harus kita lakukan dengan fenomena-fenomena pernikahan ini. Masa muslim kita harus nikahin yang non muslim supaya dia pernikahan itu kan kalau dalam potret sosial dia itu kan bentuk asimilasi. Jadi ada bentuk kontrak. Selain kontrak sosial tuh ada kontrak penguasaan. Iya. Gitu. Jadi dominasi. Misalnya untuk mendamaikan suku ini dan suku ini, maka lewat pernikahan. Kayak Rasul ya. Untuk mengembangkan luasan wilayah misalnya. Atau mengamankan kekuasaan. Atau mengamankan kepentingan. Jadi ini menempatkan pernikahan sebagai sebuah strategi untuk kepentingan tertentu. Ya. Hanya kan kembalinya tadi, ini kepentingannya benar atau tidak. Iya, di hamil-hamilnya jangan-jangan peningkatan kehamilan itu juga gara-gara itu. Aku pikir juga nggak fair kalau kita katakan semuanya begitu, enggak ya, pastinya ya. Artinya aku juga kenal banyak orang-orang yang beragama lain yang mereka juga bahkan cenderung kalau kamu mau nikah jangan sama yang lain ya gitu. Jadi nikah beda agama ini juga ada orang-orang Nasrani yang nggak suka loh. Tapi mungkin menurut agama yang berbeda itu kamu kolot punya pikiran kayak gitu. Betul, makanya kita katakan bahwa ini adalah bentuk yang lain. Dia bukan bentuk yang inherent atau lengket dengan agama, tapi ini lengket dengan sekulerisme. Iya. Bukan lengket dengan Nasrani. Karena pemikiran pemuka agama yang mengatasnamakan agama tadi. Betul. Nah, makanya kalau kita ketemu yang kayak gini ya kita juga nggak boleh balas nikahin mereka yang beda agama. Walaupun kalau memang itu ada ya, toh itu juga bagian daripada cuma ya contoh kehidupan. Tapi kalau dijadikan strategi. budak boleh kali guys. Budak harus ada pembahasan lain ya, Vicky. Nah, itu mungkin ke Ustadz Iskandar ya. Iya. Nah, jadi yang aku lihat bahwa ketika ada kasus-kasus kayak begini, ada pernikahan beda agama dan segala macam, maka kita harus turun pada problematika. Problematika asalnya itu adalah apa. Dan kalau sekarang ada yang kayak gini-gini ya berarti ya itulah memang kegagalan kita dalam mendidik orang-orang muslim untuk menjadikan Islam sebagai value tertinggi dalam kehidupan mereka. Nah, artinya kalau ada yang kayak tadi, ada program-program pemurtatan lewat kemudian ini, nah ini cukup menjadi pelajaran bagi muslimah-muslimah kita. Artinya kalau value Islam itu adalah yang tertinggi, tentu mereka juga nggak akan mau. Kan ada orang benar-benar menjadikan Islam itu value tertinggi. Ada yang masih tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini aja juga nggak mau kok. Makanya ada beberapa kasus yang aku temui, mereka benar-benar bilang, kalau sudah sampai level pernikahan, aku masih mau nih pacaran sama kamu. Tapi sudah dalam level pernikahan, mohon maaf, keluarga kami tidak menerima kecuali yang muslim. Iya, karena kalau bagiku ya, pernikahan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Pertama itu. Jadi nikah itu tidak sebatas sampai kita bulan madu. Apalagi bulan madu ya, sampai kita mati gitu. Atau sampai dunia ini berakhir gitu. Tapi nikah itu kan panjang, sampai dunia, sampai akhirat. Ya akhirnya prosesi ini kita anggap bukan sesuatu yang itu tadi, jangan-jangan ini bener nih, udah kita coba aja, nggak kayak gitu. Tapi itu tadi, kita mantap dengan pemahaman yang benar, dengan visi yang benar, ya kita merencanakan itu sebagaimana kita merencanakan sebuah perjalanan panjang dari
perjalanan kita sampai mati, kemudian setelah itu perjalanan akhirat. Oke. Sebagai kesimpulan, Gitu. bagaimana cara anak-anak muda sekarang ini memandang cinta atau pernikahan? Apa yang harus mereka pandang? Ya, tadi value itu dulu ya menurutku ya. Karena memang kita tuh agak sulit ketika kita ngomong tentang idealisme di dalam Islam apabila kita tidak mengislamkan orangnya terlebih dahulu. Maka ketika aku belum jadi seorang muslim ya sampai kapanpun pemikiranku ya pasti begitu. Kenapa salah pacaran? Kenapa salah beda agama? Iya. Kenapa salah begini? Kenapa salah begitu? Kenapa? Apa salahnya dalam mencintai? Wong cinta itu dari Allah. Benar. Nah, kayak gitu-gitulah. Cinta tidak pernah salah. Iya. Yang salah itu tidak mencinta misalnya kan. Aduh. Dan kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah bagian daripada cabangan daripada problematika utama. Tapi begitu aku berganti, aku ngerti nih, oh ternyata aku tuh nggak boleh punya anggapanku sendiri. Bahwa anggapanku sendiri tuh belum tentu benar. Anggapanku sendiri bisa jadi aku sesali di masa depan. Seperti dulu aku juga pernah menyesal dengan anggapan-anggapanku. Maka aku mulai mencari anggapan seperti apa yang aku bisa jadiin sebagai standar. Nah, ketika itulah aku mau menjadikan aturan Allah, menjadikan Islam sebagai tadi kata Mas Husen, pemikiranku dan cara aku menilai serta berbuat. Kalau dari antum gimana? Iya, sepakat. Luar biasa. Kalau tiba-tiba anak antum punya pacar non muslim gimana? Kita jangan membayangkan yang Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.